Baik, kita sambungkan dengan hikmah yang akan kita baca. Qala Syekh bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'anna Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi fi darina amin, ila anqal qata as-sairina lahu wal wasilina ilaih an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat penuh kasih kepada hambanya akan memutus dari as-sairin, orang yang menuju jalan Allah, wal wasilina, dan orang yang telah sampai kepada Allah. Baik sairin atau wasilin, orang yang lagi menuju jalan kepada Allah, sama wasilin, akan Allah jadikan mereka itu tidak melihat amalnya dan tidak menyaksikan keadaan kelebihan dalam dirinya. Maksudnya seperti apa? Begini, ada orang wasil, ada orang sair. Sair itu orang yang berusaha untuk menuju kepada Allah, berusaha dengan mujahadah memerangi hawa nafsunya, meningkatkan ibadahnya, menjauhi maksiat terus dan terus membersihkan hati. Ini sair ilallah, menuju kepada Allah. Dan nanti pada akhirnya as-sair ini, kalau sudah terus istiqomah di dalam berjuang menuju Allah, meningkatkan ibadah terus, menjauhi kemaksiatan, menjaga hubungan dengan sesama manusia, maka sampailah di al-wasiluna, sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik wasil atau sair, baik orang yang sekarang ini lagi berjuang menuju kepada Allah, atau orang yang sudah sampai kepada Allah, maka ciri yang paling tampak pada mereka adalah mereka tidak akan melihat amalnya. Kalau dia berbuat, tidak pernah dia melihat amalnya, akan tapi yang dilihat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak melihat kelebihan dirinya. Kenapa disebutkan? Nanti kita jelaskan. Wa amma sairuna, adapun mereka orang yang berusaha menuju kepada Allah, sair yang berjalan menuju Allah, fali'annahum lam yatahaqqaqu sidqa ma'allahi fiha, karena mereka merasa belum benar-benar serius di dalam urusan ibadah kepada Allah. Ini cirinya al-sair. Sair itu begini, dia beribadah kepada Allah, akan tapi di dalam ibadahnya dia itu terus merasa kurang, sehingga di saat dia beribadah itu, melakukan sholat misalnya, dia setelah melakukan sholat itu masih banyak istighfar, menyesali, ya Allah, sholatku sepertinya kurang khusyuk, ya Allah, bajuku kurang bersih, ada haramnya di dalam, takut haram, terus dia merasa takut tidak diterima amalnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Enggak melihat amal itu, enggak berbangga. Tapi kalau masih baru mulai ini, baru orang mulai sadar, baru mulai, belum sair sungguhnya, itu sudah, alhamdulillah, aku sudah punya tahajud, wah, Quran khatam, umrah 7 hari, khatam 12 kali. Oh, top, hebat. Nah, ini belum masuk, ini baru masuk wilayah, baru berbuat baik, dan bukan karena Allah, kan masuk wilayah ujub. Sebetulnya Ibn Athaillah As-Sakandari itu dengan bermacam-macam istilah dan hikmah yang diulang-ulang itu adalah untuk menyampaikan kita kepada wilayah yang namanya ikhlas di dalam beramal. Kemarin juga diisyaratkan wilayah ujub, ada orang beramal itu, oh, gak ada orang sedekah seperti saya, gak ada orang sholatnya seperti saya. Berapa tahun dia? Oh, dia mendengar berita misalnya kebaikan. Ini anak orang ini, masya Allah, dia seorang tajir, pengusaha yang soleh. Dia itu telah puasa Senin Kamis tidak pernah putus 15 tahun. 15, saya 20. Terus begitu, nggak bisa dia. Ujub. Lah dia itu belum masuk sair, dia nggak masuk, nggak dihitung ini, karena dia bukan karena Allah. Lah sair ini sudah hilang, kekaguman kepada amalnya sudah hilang, makanya dikatakan sudah tidak melihat amalnya lagi. Jadi kalau dia berbuat itu, lihat, yang dilihat adalah dia ingin sampai kepada Allah. Jadi amalnya ini untuk sampai kepada Allah. Jadi nggak pernah dia terpesona, nggak pernah dia itu terkagum-kagum dengan amalnya.
Bahkan yang ia sadari adalah dia merasa kurang di dalam berbuat baik. Itu sair. Jadi ciri sair adalah dia tidak pernah membanggakan amalnya. Maksudnya tidak melihat amalnya, dia tidak pernah membanggakan amalnya. Akan tapi setiap kali berbuat baik, seorang sair itu selalu menduga atau takut tidak diterima oleh Allah. Ini sair. Sehingga kalau dia melakukan sholat selalu dikoreksi setelah itu. Sehingga orang makanya diajarkan setelah habis sholat kita istighfar, ibadah istighfar dan sebagainya. Mestinya kita sadar agar kita masuk golongan sair ini. Bahwasanya biarpun sudah beribadah merasa belum sempurna, itu hebat. Tapi orang yang belum masuk wilayah kemuliaan ini beribadah sedikit seolah-olah sudah berbuat banyak. Tapi orang yang sudah masuk wilayah sair, sudah menapakkan kakinya di jalan menuju Allah, dia sudah kenal Allah, sudah masuk wilayah kemuliaan keikhlasan, maka ketahuilah setiap kali dia berbuat merasa kurang. Makanya apa? Kalau dia sedekah, ditumpangi sedekah lagi. Dia melakukan ibadah masih kurang. Dia berbuat baik kepada ibundanya kurang, ayahandanya kurang, saudaranya kurang. Ya Allah. Kemudian bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sair. Kalau wasil sama. Tidak pernah terkagum dengan amalnya, cuman beda cara pandangnya. Jadi kalau dia berbuat baik itu, dia hanya mengatakan bahasanya ini dari Allah. Kalau tadi sair mencermati amalnya lalu merendahkan amalnya itu. Maksudnya apa? Menganggap dia kurang sehingga dia terus berusaha memperbaiki amalnya. Beda. Terus memperbaiki amalnya. Jadi sholatnya akan diusahakan semakin khusyuk, bersih, harta halal, baju halal, makanan halal. Terus itu sair. Karena sair itu masih mujahadah. Belum sampai kepada Allah dalam bahasanya. Tapi sebelumnya yang menuju Allah dia sudah sampai. Tapi kalau sudah namanya wasil, orang yang sampai kepada Allah, maka ketahuilah semua kebaikan yang pernah ia lakukan tidak pernah dia menisbatkan kepada dirinya. Yang bisa ia lakukan hanya puji syukur kepadamu ya Allah. Aku tidak akan bisa sujud kecuali engkau pilih menjadi ahli sujud. Ini kan tentang ilmu. Akan tetapi ilmu tentang pembagian ada sair, ada wasil. Akan tetapi tidak ada satupun dari para kekasih Allah yang mengatakan kalau dirinya sudah sampai kepada Allah. Jadi para kekasih Allah itu tidak ada yang mengatakan aku sudah sampai kepada Allah, nggak ada. Hanya orang tertipu saja tadi, bukan sair saja tidak, mulai saja belum sudah ngaku wali, enggak. Para kekasih Allah itu paling takut. Dia tidak akan, jadi nggak ada orang yang mengatakan aku sudah sampai kepada Allah. Kalaupun ada orang disifati dia sampai kepada Allah, yang nyifati orang lain karena ada tanda-tandanya. Menyifati orang lain, nah ini husnudzon. Dan ada kita menemukan orang-orang soleh, bagaimana dia adalah orang yang perilakunya baik, ibadahnya baik, dengan dunia sudah tidak terpesona, dengan pangkat tidak terpesona, baik, lembut hati dan sebagainya. Lalu kita sifati dia adalah orang yang wasil kepada Allah, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah wasil, orang sampai kepada Allah disifati oleh orang lain, bukan orang mengatakan aku sudah wasil sampai kepada Allah. Itu kan kelas di dunia, masuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas sampai kelas 6, SMP masuk SMA. Ini kan sekolahan. Tapi urusan kepada Allah, makanya semakin dia sampai kepada Allah, semakin kecil dia. Semakin orang dekat kepada Allah, semakin kecil. Sering kita mendengar man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kalau orang tahu dirinya akan tahu Allah. Akan tapi makna lain dibalik man arafa rabbah faqad arafa nafsah. Kalau orang sudah kenal Allah yang Maha Agung, apa yang terjadi pada dirinya? Dia menganggap dirinya kecil. Allah yang Maha Mulia menganggap dirinya hina. Maka seorang hamba yang paling mulia adalah di saat dia bisa merasakan penghambaannya yang sejati. Makanya hakikat kita kepada Allah adalah menghambakan diri. Maka jika seorang hamba menyadari dirinya adalah seorang hamba, dan semakin dia menyadari dirinya sebagai seorang hamba, semakin mulia di hadapan Allah. Dan kapan seorang hamba menyadari dirinya sebagai seorang hamba? Yaitu di saat dia kenal Allah. Dan di saat dia kenal Allah lalu menyatakan dirinya sebagai seorang hamba, apa yang terjadi pada seorang hamba? Aku hamba. Sehingga bagaimana seorang hamba?
Hamba harus patuh. Buah patuh apa? Menjalankan tugas. Karena pahala, bukan karena tugas. Nah ini, lihat ikhlas. Sudah tidak melihat lagi, dikasih, tidak dikasih. Karena dia hamba. Makanya ada makom ini. Aku berbuat baik karena aku rindu kepada Allah, cinta kepada Allah. Pahala, karunia dari Allah. Tapi kalau sudah beramal baik, bukan mikir pahala. Dia mikir dirinya seorang hamba yang harus mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah cerita ilmu. Akan tapi hendaknya kita semua langsung kembali kepada diri kita sendiri. Kita itu di tingkatan mana dalam amal? Apakah kita tingkatan yang belum mulai tadi, beramal sedikit saja langsung wah aku sudah kayak penghuni surga, petentang-petenteng jalan ke sana kemari dengan kesombongan dan ujub, seolah-olah sudah mengalahkan semuanya? Atau kita sudah mulai mencermati amal kita, kapan kita berbuat baik, kita sedekah. Saya tadi sedekah 1 juta, cuman kok sepertinya ada yang dengar tadi. Ya Allah, jangan-jangan gara-gara ada orang dengar aku bersedekah, amalku nggak terima ini. Ganti lagi 1 juta lagi di sini. Setelah dia nyumbang 1 juta lagi, habis 1 juta. 1 juta dari mana itu? Dari dagang saya. Tapi dalam dagang saya itu kayaknya sih padan ada kurang. Aku kurang puas. Aku cari 1 juta yang bersih lagi. Loh, lihat. Membuat peningkatan. Dan selalu seperti itu, meningkatkan ibadah. Sehingga apa? Kalau melakukan ibadah karena Allah, dengan Allah, dan memang untuk Allah, sehingga apa? Akan diberikan kepada Allah terbaik. Jadi kalau orang sudah sair, dia akan waspada. Sehingga yang dipikirkan bukan sekedar sahnya sholat saja. Itu kan kelas-kelas martabat tadi, belum masuk sair, memenuhi rukun-rukunnya, ngadep kiblat, khusyuk, kelihatannya Allahu Akbar. Tapi kalau sudah masuk sair, tidak hanya sampai di situ. Dia akan bertanya kepada dirinya, baju yang kau pakai dari mana? Hah? Yang kau makan apa tadi? Apakah kau mengira kalau bajumu haram lalu bisa diterima oleh Allah? Hah? Tapi yang bukan sair gak sadar. Umrah bolak-balik, rebutan waris gak beres. Jangan dianggap tidak ada, banyak begitu. Umrah dengan hasil yang haram, tidak sadar dia. Sudah begitu merasa mendengar hadis yang umrah diampuni dosanya. Iya diampuni dosa kalau bahanmu itu benar. Yang kau bawa itu rezeki yang benar, rezekinya ada rezeki rebut waris, rezeki haram, rezeki yang tidak Allah. Nah ini sekarang kita perlu koreksi diri kita ini. Kita ingin makom wasil nanti kita sampai sendiri. Dan seorang yang sudah sampai kepada Allah pun tidak mengatakan dirinya sampai kepada Allah. Tapi apa? Kita adalah melakukan satu perjuangan yang tidak ada hentinya. Sampai kapan? Sampai hatta ya'tiyakal yakin, sampai mati kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman langkah kita ini, Ibn Athaillah Sandai menyebutkan ilmu. Maksudnya agar kita itu meraba-raba diri kita ini bagian yang mana kita ini. Apakah kita ini golong orang yang ahli ibadah tapi enggak peduli? Tertipu, ibadahnya banyak, enggak peduli, bajunya haram dan sebagainya. Makanannya haram. Atau mungkin setelah kita ibadah gunjing orang, habis pahala enggak sadar. Tapi kalau orang yang sudah sair itu sudah ngadep kepada Allah, cirinya adalah selalu mengoreksi amalnya. Mengoreksi amalnya itu Pak, tidak melihat amalnya lalu berbangga, tidak. Ngoreksi itu malah diotak-atik. Jangan sampai amalnya tidak diterima oleh Allah. Makanya kalimatnya disebutkan orang sair oleh Allah telah diputus pandangannya kepada amalnya. Wasil diputus juga oleh Allah pandangannya kepada amalnya. Cuman cara mutusnya itu beda. Kalau sair selalu mengoreksi amalnya, tidak membesarkan amalnya sampai wilayah ujub, akan tapi dia selalu membenahi amalnya, menduga amalnya takut ada yang kurang lalu disempurnakan. Tapi yang sudah sampai kepada Allah, kapan dia berbuat amal, semua dikembalikan kepada Allah karena itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dua-duanya adalah tidak pernah berbangga dengan amal. Orang bisa berbuat baik karena Allah. Seorang tidak akan mampu sujud satu kali pun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak akan mampu berderma 1 rupiah pun kecuali karena Allah pilih dia. Sekarang tengok dirimu sendiri.
Nggak perlu tengok orang lain. Yang sudah sering melakukan umrah, rizki dari mana itu? Yang baik. Tahajud, bangun malam, sholat ibadah dan sebagainya. Pekerjaanmu sudah halal atau masih haram? Kemudian, jika ternyata terbukti pekerjaan kita masih haram, Allah Maha Kasih. Tinggal kita membuat perubahan. Tapi kalau kita tidak menyadari kalau itu haram, terus saja kita akan menghadap kepada Allah dengan kekotoran, tidak akan diterima oleh Allah. Innallaha thayyib, Allah Maha bagus, tidak akan menerima dari hambanya kecuali yang bagus. Kita sering tertipu. Jadi kalau setan menipu itu dengan ibadah, salat, umrah, haji. Bahkan alangkah banyaknya orang tertipu. Dia rajin berderma, sedekah, tapi zakat tidak dibayar. Kata orang kaya, sedekah lebih mudah daripada bayar zakat. Kalau giliran ngitung zakat, setan pada membisikkan di telinganya. Itu kata orang kaya. Susah ngitung zakat, sama susah bayar utang. Padahal pahalanya bayar utang sama zakat kan lebih gede daripada sedekah. Cuman tertipu, sedekahlah, sedekahlah, kata setan. Sedekahlah, sehingga ada hamba banyak bersedekah, lupa kalau dia belum bayar zakat. Sehingga apa? Dia tidak tulus. Kalau sudah tidak tulus, dia akan membesarkan amalnya. Kalau sudah besarkan amalnya, tidak diterima oleh Allah. Ujub dia. Tapi lihat orang yang menuju kepada Allah, sudah sedekah, dia mikir, ya Allah, sepertinya kurang bersih itu, takut tidak diterima oleh Allah. Istighfar, ya Allah, pekerjaanku kurang bersih. Sehingga apa? Kerjaannya pun dibersihkan dia. Dipilah halal haramnya, semuanya, sehingga sampai derajat wasil, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja mungkin yang paling ringan adalah koreksi kita. Apa artinya? Uluran tangan kita memohon kepada Allah, ya Allah kabulkan hajatku. Biarpun kita membaca deretan doa yang panjang, tapi ternyata makanannya haram, minumannya haram, bajunya haram. Nabi mengisahkan seorang As'ath Akbar, ada seorang yang modelnya model orang yang khusyuk, model orang yang baik, model orang yang tawadhu, model orang yang doanya dikabul. Ya muddu yadahu, menengadahkan tangannya dan mengatakan, ya Rabb, ya Rabb. Syarat-syarat dikabul doa terlihat bagi orang tersebut. Dia bentuknya tawadhu, bakunya compang-camping, berdebu rambutnya, menengadahkan tangan sebab dikabul oleh Allah. Ilhah fi doa, mintanya serius. Allah, Allah, itu mudah dikabul oleh Allah. Akan tapi apa jawab Nabi? Anna yustajabu lidzalik. Gimana akan dikabul doanya orang begitu? Biarpun gayanya orang yang bakal diterima doanya, tapi tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Makaluhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram. Anna yustajabu lidzalik. Bagaimana akan diterima doanya? Baik, siapa yang tidak berdosa dari kita? Yang tidak merasa berdosa masuk wilayah kesombongan. Dosa yang paling dosa, manusia berdosa tidak pernah merasa berdosa. Makanya kalau dia mengatakan, oh hatiku sudah bersih, dia masuk ke kotoran yang paling busuk. Hatiku sudah bersih. Oh ajib, hatimu sudah bersih. Baik, siapa yang tidak berdosa di antara kita? Siapa yang tidak punya kekurangan? Perlunya itu saja, menyadari kekurangan kita. Allah yang menyempurnakan. Bagaimana dengan kekurangan kita? Berusahalah. Yang rizkinya masih haram, yang urusan dengan riba, berusaha. Jangan sampai dicabut nyawa kita, kita belum berusaha. Kalau berusaha belum sempurna, tapi kita sudah masuk wilayah sair, Allah yang menyempurnakan nanti. Apalagi punya dosa, banyak dosa di masa lalunya, mungkin rizkinya banyak haram, atau mungkin hampir semuanya haram. Menyesallah hari ini. Berpikirlah bagaimana aku akan mencari rizki yang halal. Lah kok buru-buru mati? Dia sudah masuk, menapakkan kakinya di jalan menuju Allah, tobat, sudah diampuni oleh Allah. Yang repot itulah orang merasa sudah surga, tenang, dosanya banyak nggak sadar-sadar, sedekah banyak nggak tahu dari rezeki yang haram. Kalau sudah orang kerjaannya haram terus sedekahnya banyak, berarti dia belum kenal Allah. Pasti dia pengen disanjung manusia. Gak ada tujuan baik lalu caranya jelek nyampe kepada Allah. Enggak. Tujuan sebaik apapun, jika cara kita meniti menggapai tujuan enggak baik, tidak akan diterima oleh Allah. Tujuannya baik Allah,
tapi caranya tidak baik, nggak akan diterima oleh Allah. Gambar sederhana, contoh yang pernah kami hadirkan, bangun masjid adalah bagus, tapi kalau menggerakkan anak muda untuk ngerampok untuk bangun masjid jadi nggak bagus. Tujuannya baik, caranya nggak baik, nggak akan sampai. Seperti orang berwudu dengan air kencing, sia-sialah amalnya. Baik, ayo kita koreksi semua dari kita. Kaidah sederhana, tidak ada yang tidak berusaha dari kita, tapi Allah Maha luas dengan pengampunannya. Itu dibuka pintu maaf dari Allah. Kenapa kita tidak segera? Ayo membuat perubahan. Nunggu kapan lagi? Nunggu malaikat datang lalu kita tidak punya kesempatan bertobat? Nunggu malaikat Israel datang lalu kita tidak sempat kesempatan untuk merubah diri? Ayo buat perubahan saat ini. Tapakkan kakimu di wilayah sair, orang yang menuju kepada Allah. Nanti kalau kita serius, sampailah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan keikhlasan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga amal kita dan menjaga hati kita hingga kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diridhai oleh Allah, diangkat derajat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.